kami diberi informed consent dok. Namun informed consent. Ya, yang konteksnya di situ menekankan kami tidak merekam saat pembacaan autopsi dan tidak menyebarkan ke pihak manapun, termasuk media massa, tetangga, ya pokoknya nggak boleh disebar lah kemanapun gitu loh, hasil autopsi ini. Sedangkan waktu pembicaraan diminta otopsi, ini yang jadi salah satu alasan adalah demi kepentingan umum, karena vaksin ini adalah satu hal yang baru. Dan informed consent itu tanpa ada tanggal dan tanda tangan yang jelas dari pihak pemerintah juga loh. Nah, hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat kami tuh merasa janggal. Kok kami nggak boleh nyebar gitu loh. Dan bahkan salinan otopsi itu tidak diserahkan kepada kami, salinan hasil ya maksud saya. Mungkin dokter bisa lebih menjelaskan nanti. Ya. Pokoknya kami tidak menerima nih hasil otopsinya tuh secara dokumen atau gimana tuh nggak ada dok gitu. Oke, Dokter Siswo, ini kenapa memang informed consent itu memang isinya memang seperti itu ya, keluarga jenazah tidak boleh menyebarluaskan mengenai hasil autopsi, begitu? Memang wajar begitu atau bagaimana? Begini dok, pertama saya mau ikut minta maaf kalau yang didapatkan penjelasannya seperti itu ya, Vicky, karena saya juga dokter, ya. Kalau ada keterlambatan seperti itu, jadi yang pertama kan dikatakan hasil akan 1-2 minggu, kemudian ternyata hasil itu tidak selesai dalam 2 minggu. Saya kurang tahu hasilnya kenapa. Tapi mungkin ada beberapa faktor seperti gini yang saya tahu nih, kalau saya melakukan pemeriksaan, ya mungkin analoginya kurang tepat. Kalau saya melakukan pemeriksaan seorang perempuan yang meninggal karena diperkosa, tentu saya akan kirim bercak sperma yang saya dapat ke laboratorium yang mampu memeriksanya, DNA. Itu memerlukan waktu, ya. Dan kadang harus kirim ulang untuk membandingkan, apalagi dia diperkosa oleh orang lain. Jadi untuk kita ketahui siapa sih sebenarnya yang ini melakukan, kebetulan wanita ini bukan sering juga banyak laki gitu. Jadi kita untuk pasti ini suka sama suka atau karena terpaksa gitu. Walaupun ini analoginya enggak. Jadi saya hanya mau menjelaskan ada faktor kendala mungkin. Cuma mungkin keterlambatan ini itu yang Vicky tidak mendapatkan penjelasan keterlambatan. Ya, bahwa masih dilakukan beberapa pemeriksaan, ya seperti di forensik ini berkaitan dengan PA, mungkin pernah dikatakan dokter yang meriksa pemeriksaan PA, patologi anatomi, itu sampel jaringan yang diperiksa. Kalau kita lakukan pemeriksaan pertama, kita lihat hasilnya meragukan, kita ulang lagi, coba lakukan lagi. Jadi pasti butuh waktu, ya butuh waktu dan sampai kita yakin bahwa yang kita temukan seperti itu. Gitu. Nah, terus kita menghubungkan juga dengan pemeriksaan yang berkaitan seperti mikrobiologi. Benar nggak di kulturnya kita dapatkan kayak gitu, ya? Atau periksa penunjang yang lain. Nah, jadi di sini dalam arti ini kan keterlambatan ini yang sudah dijanjikan, kalau menurut saya harusnya itu diinformasikan, ya, ke keluarga bahwa ada keterlambatan karena masih ada periksa ulang. Kemungkinan lain, mungkin pemeriksanya sendiri yang lagi sakit atau apa, bisa karena beberapa teman sejawat saya, waktu saya minta bantuan, dia ternyata kena juga, jadi harus ditunda, gitu. Ya. Nggak ada backup ya? Emang nggak ada backup gitu, dok? Emang satu orang yang mengerjakan? Ada. Tapi kan kita sering bilang, itu penanggung jawab utamanya siapa? Kalau dia udah meriksa, kita tentu nggak akan. Karena tentu bisa aja pekerjaan yang sudah dilakukan sudah sampai batas mana, ya itu untuk dilanjutkan agak susah bagi orang yang melanjutkan. Tapi bisa aja sih. Nah sekarang kan untuk melanjutkan kan harus ada izin apa, ya. Tapi saya persoalan ini saya kurang tahu di mana terjadinya. Tapi ada beberapa kendala memang
Nah, tapi terjadinya keterlambatan ini di mana? Saya kurang pasti ya. Di waktu di pemeriksaan penunjangnya atau apa ya. Nah, tapi yang jelas sebaiknya memang diinformasikan ke keluarga ada keterlambatan. Nah, kemudian terus ditemukan di paru bintik ya, macam flek ya. Flek. Nah, terus dikatakan dokternya bahwa pasti dikatakan ini tidak bisa dipastikan flek ini karena COVID atau karena kelainan lain. Ya. Ya, karena vaksin maksudnya. Karena vaksin atau pokoknya artinya dalam konteks ini kalau kita bicara nanti saya akan bilang vaksin atau penyakit lain ya. Penyakit lain itu kalau mobil biasanya gini. Artinya begini. Jadi kalau saya menemukan adanya bekuan darah ya di pembuluh darah besar waktu saya otopsi, nah itu kita sebut terus wah ini ada kita temukan semacam bekuan nih. Nah kita kejar nih, kebetulan di gejala klinisnya waktu tanya jawab itu sebelum meninggal apa sih yang ditemukan, itu yang disebut investigasi ini. Nah, menurutnya oh ya, jadi waktu investigasi itu ada mengarah ke diagnosa serangan jantung ya karena sumbatan koroner. Nah, tentu di otopsi itu saya kejar jantungnya ya. Saya lihat terus saya lakukan pemeriksaan pembuluh darah koroner. Satu yang akan jadi enak kalau organ itu masih utuh, itu pasti ketemu. Tapi karena organnya sudah tidak utuh, saya tidak bisa menghubungkan, ya, artinya organnya sudah tidak utuh, jantungnya sudah busuk, saya tidak temukan di jantung itu sumbatan di koronernya, tidak. Ya, jadi saya tidak bisa mengatakan bekuan darah di pembuluh darah besar ini yang menyebabkan sakit jantung. Walaupun dari investigasi dikatakan ada sakit jantung. Jadi flek ini ya dikatakan dokter ya tidak bisa menentukan dalam arti gini, tidak bisa dikatakan ini karena vaksin, juga tidak bisa dikatakan ini karena penyakit lain, karena flek ini berdiri sendiri, nggak bisa dipastikan flek ini benar-benar menyebabkan suatu kelainan yang menimbulkan kematian. Itu dari penilaian saya. Nah terus kedua, masalah tadi yang sangat emosional bagi keluarga adalah izin, informed consent, izin, ya izin. Gini, nah saya nggak tahu isi dalam izin itu apa, ya. Izin ini ada dua macam, ada yang bisa lisan, ada yang tertulis. Nah, tertulis itu sesuai yang ditulis, ya artinya kita baca baik-baik dan apa. Lisan seperti gini, saya mau meriksa Bung Pras tekanan darah. Ya, terus saya hanya bilang gini, Bung Pras, saya mau periksa tensinya, gitu, tekanan darahnya. Bung Pras langsung menyingsingkan lengan baju. Gerakan mengangkat lengan baju itu sudah memberi izin, persetujuan. Jadi tidak perlu dikatakan, ya itu persetujuan. Tapi ada persetujuan yang tertulis. Nah tertulis itu tergantung apa yang ditulis di situ, kesepakatan kita gitu. Ya, dan kita ikutin di situ. Nah, jadi waktu diberikan izin informed consent yang pertama, harus kita lihat pertama hasil itu nanti bagaimana, ya karena tadi saya dengar hasil itu ternyata sudah dipublikasikan dulu ke mass media ya, baru ke Dinkes. Iya. Jadi artinya keluarga kemana, Bung Vicky? Begini, coba ini ya dok. Jadi pada tanggal 27 Juli itu dilakukan yang ke media itu tanggal 20 Juni. Seminggu sebelumnya ya. 20 Juni ya. Di media bahwa hasil autopsi sudah rampung dan sudah dilaporkan kepada Dinkes DKI. Itu 20 Juni.
Tapi ke keluarga tidak nih dok, tidak disampaikan. Oh, iya. Lalu selang 1 bulan kemudian, tepatnya 1 bulan lebih ya, 27 Juli, rumah saya didatangi oleh perwakilan dari puskesmas. Ya, di mana di situ akan dilakukan Zoom meeting antara pihak keluarga dengan tim forensik RSCM, dokter forensik RSCM, Ya. Dinkes DKI, Kemenkes, Komnas KIPI kan gitu kan ya. Di mana di situ diri oleh 25 dokter lah ya, saya bilang ya. 25 dokter dan keluarga hanya 3. Lalu disitulah proses terjadinya pembacaan hasil otopsi, di mana ternyata ibu saya sebelumnya diberikan surat itu bahwa hasil otopsi akan dibacakan, namun dengan informed consent yang hanya berisi tidak boleh menyebar hasil otopsi kepada pihak manapun, baik merecord saat terjadinya Zoom meeting itu juga tidak diperbolehkan. Jadi keluarga nih nggak boleh nih nge-record nih saat Zoom meeting. Nah itu tidak diperbolehkan gitu loh. Tidak boleh mengambil foto, itu pun tidak boleh mengambil foto gitu loh. Saat nanti sedang dipaparkan hasil otopsi gitu loh kan. Jadi kita nggak boleh ngerekam, nggak boleh foto, nantinya juga nggak boleh menyebarkan ini ke masyarakat umum karena di situ tertulisnya tidak boleh menyebarkan ini ke pihak manapun, baik media atau yang lainnya gitu. Nah, tapi informed consent itu tidak ada tanggal, tidak ada apa gitu loh. Dan hanya dengan tanda tangan yang jelas, dan bahkan salinan hasil otopsi juga tidak diberikan kepada keluarga gitu loh. Yang perlu saya tambahkan, di informed consent itu yang saya postingnya di sosial media berisi bahwa menunggu hasil rilis press dari Kemenkes atau dari Dinkes waktu itu. Nanti saya lihat lagi kan dokumen ini. Namun berdasarkan hal yang kami alami hasil otopsi sudah dikantongin 20 Juni, disampaikan ke keluarga aja masih sebulan kemudian. Lalu kalau sekarang kami menunggu dan menunggu itu disampaikan oleh Kemenkes atau Dinkes, kapan waktunya Pak? Nggak pasti dong kapan akan disampaikan gitu loh. Ini jadinya yang dipertanyakan adalah kinerja dari si pihak pemerintah nih, Dok. Maksudnya dari tanggal 20 Juni aja sebenarnya hasilnya udah ada, tapi tanggal 27 Juli baru mereka pihak keluarga baru mendapatkan hasil pembacaan hasil otopsi ini gitu. Ya gitu sih Dok. Jadi maksudnya sebenarnya harusnya itu seperti apa? Apakah memang selama itu prosesnya, mengingat bahwa kita ini adalah dalam di tengah wabah dan situasi genting ibaratnya, dan harusnya kan ini menjadi mungkin harapan dari Vicky dan keluarga dan orang banyak di luar sana mungkin mengharapkan ini menjadi ibaratnya studi kasus, bisa dijadikan studi kasus agar tidak terulang, agar tidak ada ibaratnya tidak ada kejadian yang sama lagi di masa yang akan datang. Tapi masalahnya ini terlalu lama, mungkin itu masalahnya Dok. Apakah memang selama itu Dok? Saya paham. Jadi ini dalam pemikiran saya begini, yang dimaksud tidak boleh itu mungkin ini cara menyampaikannya yang kurang komunikatif atau bahasanya ya. Artinya sebelum dari instansi terkait mengumumkan, jangan diumumkan dulu ke publik sehingga tidak timbul opini baru di publik. Gitu. Karena kemungkinan ini saya bukan nyalain ya, maaf ya Bung Vicky. Apa yang dijelaskan Bung Vicky sama yang akan dijelaskan oleh Dinkes itu bisa aja berbeda, tapi juga bisa sama. Jadi tergantung cara menjelaskan. Jadi yang diharapkan dari lembaga dinas kesehatan itu yang dipublikasikan harus dikatakan yang sesuai hasil otopsi. Artinya begini, ini yang saya tangkap ya.
bahwa hasil otopsi diklasifikasikan di indeterminate, tidak dapat ditentukan karena memang tidak ditemukan akibat dari vaksinnya juga akibat dari komorbidnya. Dalam arti dua hal ini tidak bisa menjadikan suatu kaitan mana yang menyebabkan kematian. Tapi juga kedua ini tidak bisa menyingkirkan, ya artinya bahwa ini bukan disebabkan oleh dua kemungkinan ini. Jadi bisa iya, bisa tidak. Karena sudah terjadinya proses fase lanjut pembusukan yang sangat-sangat sulit untuk kita melihat bukti diam tersebut ya secara baik seperti yang tadi saya terangkan di awal ya. Jadi terus dalam konteks ini waktu penungguan itu apakah dari keluarga meminta ini kira-kira akan dirilis oleh Dinkes itu kapan ya setelah bertemu tuh supaya keluarga tidak bisa tidak terlalu lama menunggu ya. Nah, kalau dalam keluarga bilang gak ada persalinan, memang sebaiknya setiap hasil pemeriksaan dokter itu ada salinan buat keluarga. Bukan dalam arti salinan komplit penuh, enggak. Artinya dalam bentuk summarize eksekutif atau ringkasan, karena nggak semuanya juga dimengerti keluarga kan. Tapi yang benar-benar sangat seperti kita kalau ke rumah sakit pasti ada ini boleh bawa pulang, ini boleh bawa pulang. Hasil diagnosa gitu ya. Hasil diagnosa. Karena ya nggak perlu kayak ini tulisan ini tentu nggak bisa dilakukan apapun itu dari penilaian saya yang saya lihat gitu. Nah sekarang tinggal ini kesepakatan awalnya gimana gitu. Nah jadi mungkin ada miskomunikasi atau kedua pihak sama-sama bukan tidak paham. Memang saya yakin keluarga juga lebih banyak nggak paham, nggak tahu otopsi klinis itu gimana pasti ya. Nah terus dari pihak yang melakukan juga kurang tanggap bahwa hasil ini harus segera diberikan gitu ya. Dalam arti supaya tidak terjadi miskomunikasi atau mispersepsi seperti ini. Toh hasilnya kita berdebat seminggu 2 minggu atau telat gimana, hasilnya tetap indeterminate gitu. Menurut saya nggak bisa diubah. Nah cuma kan kenapa bisa terjadi gitu sampai setiap pihak punya persepsi masing-masing gitu ya. Artinya dari pihak lembaganya sendiri kesehatan ini nggak mengharapkan terbentuknya opini karena salah menjelaskan, tetapi tidak dijelaskan secepat mungkin ke publik. Dari keluarga ingin segera itu dipublikasikan dan keluarga mendapat salinannya gitu, supaya juga bisa menjelaskan kalau ada yang nanya kenapa saudaramu ini itu yang saya tangkap begitu. Itu Bung Pras. Oke. Vicky, dari pihak keluarga sendiri sudah meminta belum? Berusaha untuk meminta bahwa kalian butuh salinan hasil otopsi. Udah pernah minta belum? Belum. Itu memang pihak keluarga belum melakukan nih, gitu loh. Karena akses itu terbatas sekali, Mas Pras ya. Akses gimana? Akses terbatas. Jadi kami hanya apapun itu melalui Puskesmas Durensawit, gitu loh. Enggak langsung ke bagian ke Komnas KIPI. Puskesmas Tidak, itu oke. Hanya penyambung lidah kami itu Puskesmas Durensawit selama ini gitu loh. Dok, kalau kasusnya begini apa kita nggak bisa langsung berkomunikasi dengan pihak Komnas gitu, Dok? Saya rasa sih kalau dari awal memang kita sepakati terus kita ada komunikasi itu bisa gitu. Tapi ini akan saya catat nanti akan bagaimanapun mereka akan ada sejawat saya juga. Saya akan memberitahu kejadian di Vicky ini artinya dalam hierarki prosedur ya bisa diperbaiki. Tapi dengan kejadian ini saya bukan mengharapkan ada lagi kejadian seperti ini. Tidak, sama sekali saya tidak harapkan. Kalau bisa sehat-sehat. Artinya benar yang tadi dikatakan Bung Pras supaya di kemudian hari kalau terjadi itu proses komunikasi lancar, cepat, bisa kemana-mana gitu. Ya intinya kan saya lihat nih masalah komunikasi yang terhambat ini. Ini komunikasi yang terhambat dari dua belah pihak ya.
Penyebabnya apa, saya kurang tahu. Tapi kalau dari pihak keluarga, saya pasti lebih mengarah pihak keluarga ini sebenarnya nggak mengerti banget ya masalah kesehatan, terutama otopsi klinik. Itu. Nah, sedangkan dari lembaga yang berwenang ini pemangku kepentingan tidak ingin terjadinya ada pembentukan opini baru yang akan dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi yang harus diumumkan nanti apa yang diumumkan oleh keluarga sama apa yang diumumkan oleh lembaga gitu. Jadi satu persepsi. Jadi intinya saya lihat komunikasinya. Jadi benar juga nanti coba saya akan catat hierarki komunikasi ini bisa nggak ada baiknya juga itu. Jadi bisa langsung ke Komnas KIPI atau ke Dinkes bukan ke dokter puskesmasnya gitu atau gimana. Saat kita habis vaksin kan kita dapat kartu vaksin tuh dok, baik yang pertama ataupun yang kedua. Nah di sana katanya ada kontak untuk jika terjadi KIPI gitu ya. Itu apakah bagian dari Komnas? Contact person itu? Nggak, itu bagian dari ini penyelenggara vaksin. Masalah vaksinasi, penyelenggara vaksin. Artinya gini, setelah divaksin, kalau muncul gejala-gejala, lekas hubungi kontak person di kontak situ. Person. Itu bukan Komnas KIPI. Bukan. Nanti mereka akan melaporkan ke kita sebagai data. Ini ada kejadian KIPI ringan, KIPI sedang, KIPI berat, ya, artinya fatal. Saya mau tanya dok. Dilakukan. Saya mau tanya fungsinya Komnas KIPI itu sebenarnya kerjanya seperti apa ya dok? Ya itu kan seperti ini, suatu badan evaluasi penilaian. Artinya jadi bisa diceritakan ke kita nggak, ke orang-orang di luar sana juga seperti apa seharusnya kerja KIPI itu ngapain gitu? Kita pengen tahu juga. Harusnya. Kerja KIPI gini, berdasarkan laporan ya yang diperoleh oleh pihak yang melakukan vaksinasi, terus yang divaksin mengalami keluhan, data itu dikirim ke KIPI untuk dipelajari. Ternyata kalau memakai vaksin merek ini timbul akibat begini, pakai vaksin ini timbul akibat begini. Terus kita juga lihat berapa sih persentase orang yang timbul gejala ringan, sedang, bahkan berat. Tentu masing-masing jenis vaksin akan beda. Makanya terus timbul dimasukkan proses. Kalau pakai vaksin ini lebih aman, vaksin ini lebih gawat gitu. Padahal bukan begitu. Semua vaksin tuh sama baiknya. Cuma masalah kan sekarang kondisi tubuh juga mempengaruhi gitu. Nah, saya sih nggak menyalahkan siapa-siapa karena sering saya dapetin juga gini, saking antusiasnya dia membantu pemerintah, dia ingin divaksin karena dia juga ingin sembuh. Tapi dia lupa, dia nggak melaporkan, saya lagi minum obat ini, saya lagi diet ini, saya punya penyakit ini. Jadi kondisi sebenarnya itu tidak dilaporkan, termasuk waktu dia mengalami gejala setelah divaksin, dia tidak memberitahu, saya sebenarnya lagi kondisi begini. Saya sebenarnya habis terapi begini. Nah, itu harus dijelaskan. Jadi supaya terapi itu sinkron gitu. Nah, saya pengen tanya nih dok, pada kasus trio Fauci ini juga ada dua penerima vaksin lainnya juga meninggal ya waktu itu ya. Saya lihat di acaranya Rossi waktu itu ya, Vicky juga hadir di sana ya secara virtual. Itu ada, yang pertama adalah komorbid, yang kedua adalah memang sudah terinfeksi oleh COVID. Nah, saya pengen tahu proses screening untuk penerima vaksin ini seperti apa sih dok? Yang melakukan screening itu siapa dan proses screeningnya seperti apa sampai ada orang yang komorbid pun ternyata menerima vaksin ini akhirnya terjadilah gitu lewat gitu dok. Proses screeningnya seperti apa harusnya dok? Ya kalau pertama saya sangat terima kasih banget ya buat kawan-kawan yang yang ikut membantu terlaksananya vaksinasi ini. Terima kasih banget itu. Nah sekarang untuk screeningnya ini kan sebaiknya memang kalau kita punya penyakit tertentu, ya penyakit-penyakit tertentu, itu kita harusnya periksakan dulu. Sebaiknya periksakan dulu sesuai penyakitnya, entah penyakit dalam atau penyakit apa.
Ini sudah Nah, itu disosialisasikan belum, Dok? Sorry. Ini sudah disosialisasikan belum? Karena kan vaksin udah jalan terus nih. Masyarakat udah tahu belum sih soal ini? ya, saya rasa sih udah sih, karena sebelum vaksin pastikan kondisi Anda memang sehat. Kalau Anda ragu, periksakan dulu. Nah, nanti minta rekomendasi dari dokter yang meriksa, Anda boleh vaksin atau tidak. Oke. Nah, tapi yang bisa terjadi juga di kita, saking antusiasnya masyarakat, ya jumlahnya banyak, screeningnya hanya bertanya, ya Anda ada sakit ini yang cuma gitu kan, pasti udah, Bung Pras sudah vaksin juga, udah. Udah. Kalau Karena masyarakat karena waktu itu saya sendiri taunya sebelum vaksin itu harus makan yang banyak, harus tidur yang cukup, itu dari teman saya. Saya tidak mendapatkan semacam edaran atau semacam edukasi resmi dari pemerintah atau badan instansi yang terkait. Sebelum nggak dapat itu, saya dapatnya dari teman saya sih, Dok. Masalahnya itu soalnya. Makanya ternyata sebelum vaksin itu memang harus dalam kondisi yang sehat, harus yang sudah makan, tidur yang cukup gitu. Nah, kalau melihat kasus dari trio Fauki, saat itu kondisinya dalam bulan Ramadan ya, Vicky ya? Iya, bulan puasa. Dan lagi puasa. Ya? Nah, lagi puasa. Dan ternyata memang kalau saya lagi mencoba berpikir lagi, sementara teman saya bilang harus makan yang banyak. Itu kalau dalam puasa bagaimana? Nah, waktu itu apakah tidak ada sosialisasi seperti itu ya, awal-awal di bulan Mei itu? Saya boleh nambahin? Ya, silakan. Silakan. Jadi begini, yang saya tahu ya, ada edaran bahwa yang meyakinkan masyarakat ya bahwa dikatakan vaksin di saat bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Nah, dengan asumsi bahwa berarti dari statement itu bisa ditarik kesimpulan ya, Dok ya, bahwa orang puasa boleh divaksin. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Dan yang kedua, saya selalu mengkritik, Dok, masalah sistem screening ini yang hanya dibacakan kuesionernya ya kan, dengan jawaban iya atau tidak, ada penyakit ini enggak, tidak, penyakit ini yang tidak. Yang saya yakin bahwa berjuta-juta masyarakat Indonesia tidak rutin melakukan medical check up, Dok. Nah, dia merasa sehat, ya udah saya sehat gitu loh. Saya sehat. Dan saya datang untuk vaksin kan gitu, Dok. Dia pasti karena dia merasa sehat, dia tidak perlu merasa medical check up kan. Pada waktu itu kan pasti almarhum juga seperti itu. Dia tidak melakukan medical check up sebelumnya karena dia merasa sehat walafiat gitu. Dan kalau harus dipertanyakan mengenai vaksin di bulan Ramadan, itu ada edaran pemerintah loh yang menyatakan bahwa tidak membatalkan puasa. Menurut saya itu, Dok, gitu loh. Silakan mohon ditanggapi. Oke, nggak apa-apa. Memang saya juga tahu itu ada edaran seperti itu, tidak membatalkan. Dan di sini letaknya arti tidak membatalkan itu apa, gitu ya. Kalau saya tangkap tidak membatalkan itu juga harus dalam kondisi apa? Kan yang tidak membatalkan bahwa penyuntikan itu ke dalam tubuh itu tidak membatalkan puasa. Nah, tapi harusnya juga dijelaskan artinya kondisi Anda tuh saat itu gimana, gitu ya. Dalam benar fit untuk menerima walaupun bulan puasa, ya itu kan ada. Kadang kan kita gini, di bulan puasa nih, atau mulai merasa kok kepala sakit, tapi jam buka udah dikit lagi kan, gitu. Udah tidur aja istirahat. Ternyata bisa, akhirnya kita bisa buka, gitu kan. Jadi itu kan nggak berarti kita membatalkan puasa kita waktu kita mengeluh, nggak. Tapi kita juga harus tahu. Tapi ada suatu saat kita, nggak bisa ditahan banget, ini sakitnya pengen aneh gitu ya. Terus kita hubungin orang yang lebih ahli, dokter atau apa, tanya ini kalau gini-gini gimana gitu. Mungkin di situ ada kebetulan akhirnya harus batalkan. Walaupun mungkin buka puasa itu tinggal sejam lagi gitu. Tapi situasi sudah kurang menguntungkan buat kita. Jadi ada beberapa faktor memang yang harus kita putuskan segera. Nah, jadi di sini yang saya lihat ya bahwa tidak membatalkan puasa itu tidak diikuti lagi terjemahan atau artinya dalam kondisi apa di situ, supaya masyarakat juga tidak melihat hanya itu, itu memang diizinkan, boleh gitu, tidak membatalkan puasa gitu. Tapi kan
jangan dilupakan ya, baik lagi puasa ya, orang yang menunaikan ibadah puasa maupun tidak, tetap diminta Anda saat itu benar siap dalam kondisi sehat. Seperti tadi Bung Pras bilang, banyak makan banyak ini maksudnya itu bukan harus makan banyaknya, enggak, cukup istirahat, cukup gizi, kondisi cukup fit ya. Karena kalau kita lagi dalam keadaan habis kerja lelah apa gimana, sebaiknya tunda dulu gitu ya, bisa nanti melakukan vaksinasi besok. Nah, jadi benar seperti yang tadi Bung Vicky bilang, protes tentang cuma centang-centang, oke, ya. Tapi juga ini masalahnya kan yang datang tahulah banyak. Kalau dia satu orang tanya jawab, mungkin habisnya juga cuma selesai berapa. Jadi diminta kejujuran dari masing-masing orang. Kalau sakit bilang sakit. Tapi screening kayak gini memang ada kelemahannya menurut saya ini ya pribadi. Kelemahannya apa? Yang tadi dibilang Bung Vicky, saya merasa sehat, perasaan saya sehat. Tapi kan belum tentu, atau pas diperiksa tidak sehat, gitu, ya. Jadi. Tapi awam kan nggak tahu, Dok. Ya memang nggak tahu. Toleransi sakit atau tidak sakit, sehat atau tidak sehat itu masing-masing orang berbeda, terutama Beda. Untuk kalangan tertentu yang udah sakit pun juga mereka masih santai-santai aja, gitu. Karena toleransinya berbeda, gitu, Dok. Nah, mereka menyimpulkan bahwa ya mereka baik-baik aja, tapi ternyata itu tidak diterima dan mungkin tidak baik untuk melakukan vaksin, gitu. Ya, Enggak, itu benar. Itu kan yang saya bilang kelemahan ya. Kelemahannya dari kita dihadapin oleh ribuan orang yang harus diselesaikan dengan cepat untuk mengurangi paparan pandemi ini ya. Tapi di satu pihak situasi ini juga tidak menguntungkan gitu ya. Artinya tidak menguntungkan secara personal, kan kita nggak teliti gitu. Hanya berdasarkan kepercayaan aja kan. Nah, saya yakin semua melakukan jujur ya dia. Cuma memang yang tadi kayak Bung Pras bilang, saya merasa sehat. Ya, menurut saya cuma sakit gini aja tuh bukan berarti saya sakit. Kayak saya gini, saya sekarang sakit flu. Itu kan penyakit yang udah biasa. Artinya memang udah rutin deh. Ya saya anggap ya saya sehat aja gitu. Padahal dalam definisi kesehatan itu tidak sehat. Nah gitu ya. Ini mungkin yang faktor-faktor seperti ini yang perlu dijelaskan untuk langkah berikutnya. Jadi edukasi informasi ini harus lebih jelas di kemudian karena ya itu penting banget gitu ya, supaya jelas, jangan berita tuh terjadi simpang siur karena masing-masing pihak salah persepsi ya, komunikasi yang ada hambatannya. Itu yang saya lihat. Jadi artinya komunikasi tentang vaksin ini harusnya menurut saya itu sebaiknya adalah di berbagai media continuous dilakukan gitu, bahwa vaksin misalnya ya, vaksin itu meningkatkan imun, vaksin tidak berbahaya dalam keadaan ini vaksin mungkin kita perlu encourage pemerintah juga untuk melakukan edukasi mengenai vaksin ini seperti apa, bukan hanya membayar buzzer gitu ya untuk ayo vaksin tanpa tahu vaksin itu seperti apa. Mungkin itu perlu dia lakukan evaluasi juga kali ya, Dok ya. Dok, saya pengen balik lagi ke masalah trio Fauci, Dok. Jadi ada satu artikel di kumparan.com tanggal 28 Juli 2021, ini Ketua Komnas KIPI, Hindra Irawan Satari, menegaskan bahwa tidak ada kejadian pembekuan darah atau blood clot pada trio itu ditemukan. Ini adalah kejadian yakni kejadian ditemukan dalam sejumlah kasus kematian pasca vaksinasi AstraZeneca. Di luar sana mungkin ada beberapa kasus yang ditemukan blood clot ini. Nah, kata Hindra, nggak ada blood clot dan nggak ditemuin apa-apa di tempat itu. Maksudnya di rumah sakit Trio Afat. Nah, ini sebenarnya blood clot ini satu-satunya indikasi yang dapat menyimpulkan penyebab kematian karena vaksin AstraZeneca. Apakah ini satu-satunya indikator, Dok? Dan blood clot ini seperti apa sih, Dok? Apakah seperti
apakah ada hubungannya dengan sakit kepala atau demam atau bagaimana gitu nggak sih? Blood clot ini seperti apa sih, Dok? Gini, itu kan bahasa Inggris ya. Itu namanya bahasa Indonesia bekuan darah itu. Ya, Pembekuan, bekuan pembekuan darah. darah. Nah, Oke. gitu. Ya. Nah, apa yang dikatakan Prof. Indra, dia mengatakan itu hasil otopsi memang tidak ditemukan. Seperti yang diperiksa oleh tim RSCM, tidak ditemukan blood clot. Ya, arti tidak ditemukan, memang fakta yang dilihat tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang organ itu menurut saya Karena sudah udah tidak lama. bisa dinilai, udah lama. Jadi nggak ketemu itu bekuannya karena udah mencair semua. Jadi saya kasih tahu gini, pasti dalam pemulasaran jenazah pernah dikatakan jangan lebih dari 6 jam, gitu ya, atau 4 jam. Artinya gini, mulai 4 jam kalau dia ada penyakit, itu jenazah mulai melisis, menghancurkan dirinya sendiri, mencair. 6 jam tuh rata-rata normalnya kalau nggak ada penyakit. Nah, itulah disebut proses pembusukan mulai jalan. Nah, ini kita lihat udah berapa? 2 minggu ya, 14 hari ya. Ya udah habis semua itu. Jadi Prof. Indra itu hanya menerangkan hasil yang ditemukan sesuai forensik memang tidak ditemukan adanya bukan darah karena memang tidak ada yang bisa dinilai di situ gitu. Ya, memang nggak ada. Nah, tetapi dari penelitian di luar, kan di luar tuh kan begitu meninggal, tentu beda dong ya budaya sana sama kita di sini. Mereka banyak yang mengizinkan langsung diotopsi. Hasil temuan otopsi memang ditemukan bukan darah pada jenis vaksin tersebut. Tapi itu bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kematian, bukan. Itu bukan. Jadi memang salah satu efek sampingnya terjadi bukan darah. Nah, bukan darah ini sebenarnya bisa ditanggulangi cepat. Ya, bisa kalau gejala klinisnya muncul dikasih anti pembukaan darah. Itu ya. Nah, itu tentu tergantung dari waktu pasien itu datang dalam kondisi yang gimana. Kalau masih ringan, itu kita kasih obat anti. Pembekuan darah itu ketika seseorang sebelum meninggal itu seperti apa sih gejalanya yang dia rasakan apa kayak apa sih, Dok? Gini. Ini macam-macam ya, tergantung bekunya di organ mana. Kalau dia beku di organ-organ paru, tentu gangguan nafas dong. Oke. Ya, kalau dia beban itu ada di otak, itu seperti orang stroke dong. Bekuannya itu di jantung, ya kayak orang serangan jantung. Gitu aja bahasa awamnya nih ya. Oke. Dia menyumbat suplai, ya, suplai oksigen, suplai nutrisi dan sebagainya. Makanya itu kan dari hasil otopsi di luar, jenis vaksin ini, ya salah satunya efek sampingnya adalah menyebabkan pembukaan darah di organ ini. Itu disebutkan. Tapi itu dari penilaian, misalnya dari 100 itu hanya kejadian 1%. Artinya dari 100 orang itu kemungkinan di 1 orang terdapat. Gitu. Jadi kan ada persentasenya. Jadi kalau dilihat dari keuntungan dan kerugiannya, tapi bukan hitungan untung rugi dalam arti bisnis, bukan ya. Bahwa vaksin itu lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Nah, merugikan itu apa yang merugikan? Ya faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, kondisi pasien yang kurang ini atau ini dia lagi ini gitu. Atau bisa juga kan, ya memang dari vaksinnya sendiri bisa kan, itu banyak sebab jadi dari situ. Itu memang. Nah, yang saya bilang di Indonesia tuh otopsi belum berjalan gitu. Oke, dalam kata lain bahwa vaksin ini masih layak untuk diteruskan gitu ya. Vaksin ini akan manfaatnya lebih banyak gitu ya, Dok ya. Saya rasa lebih banyak karena gini, untuk menghindari simpang siur ya, itu otopsi harus dilakukan supaya jadi jelas. Jadi supaya tidak ada pertanyaan ini COVID atau comorbid, COVID atau COVID atau obat. Bahkan ada yang bilang ini karena obat gitu. Terus masyarakat makin bingung, ternyata ada beberapa revisi obat kan. Oh ini nggak boleh gitu. Nah, jadi artinya gini ya, ini kalau saya kasih tahu manfaat dari dari otopsi klinis ya, yang belum populer di kita, karena memang dihendaki inisiasi dari keluarga, izin keluarga, walaupun Pasienkes boleh menginisiasi ya melakukan, terus dari lembaga penelitian boleh, tapi akhirnya juga tergantung keluarga mau mengizinkan tidak. Nah gini, ini ada 3 manfaat bagi keluarga sendiri
bagi pusat pelayanan kesehatannya sendiri maupun bagi masyarakat, ya. Untuk keluarga, ya, kalau untuk keluarga ini, keluarga bisa menerima informasi, ya, informasi mengenai adanya kemungkinan genetik, ya, kelainan genetik yang kadang dia selama hidupnya dia nggak tahu, begitu meninggal, ya, begitu meninggal baru ketahuan bahwa keluarga ini punya kelainan genetik yang menyebabkan terjadinya hal seperti ini, gitu, ya. Nah, berikutnya, yang kedua bisa mengkonfirmasi, memberitahu tentang penyebab kematian, gitu, ya, penyebab kematian. Dan yang ketiga, ini juga bagi keluarga sendiri, itu dia keluarga itu sendiri secara dia tidak sengaja dia membantu proses pendidikan dan penelitian kedokteran. Ya, pendidikan dengan dia otopsi. Jadi kita ketahuan nih bahwa dilakukan ini akibatnya begini. Jadi cepat dikoreksi, gitu, ya. Dan bagi harusnya kasus Trio ini bisa menjadi kesempatan untuk mereka melakukan penelitian dong, harusnya ya. Harusnya, kalau saya harusnya. Nah, yang kedua nih, ini tanggung tinggal dikit ya. Terus manfaat yang berikutnya bagi institusi pelayanan kesehatan sendiri, itu manfaatnya bisa menginformasikan diagnosa klinik itu yang dibuat, ya, diagnosa klinis yang dibuat itu sejalan nggak dengan pengobatan perawatan yang dilakukan. Artinya memang benar gitu, dilakukan ini hasilnya gini, karena nggak gini ya begini jadinya, gitu. Terus bisa mengetahui asal penyakit dan perjalanan penyakit. Ini penyakitnya asal dari mana? Nah, jadi kita nggak tebak-tebakan dari si COVID-nya atau memang dari penyakit ininya, karena perjalanan penyakitnya itu kan muncul dalam bentuk gejala, ya, gejala, tanda dan sebagainya. Nah, kemudian terus bisa mendidik dokter dan perawat itu untuk pelayanan kesehatan lebih bermutu, lebih baik. Artinya bisa ditingkatkan karena ternyata dari hasil penelitian otopsi klinis kalau dikasih begini akibatnya begini, dikasih gini gini. Nah, kita bisa menghindari hal-hal yang merugikan ini. Terus bisa merancang obat dan pengobatan yang efektif. Jadi pembelian obat-obat yang rasional kita bisa lawan. Jadi karena yang keluhan yang saya terima juga dari kawan-kawan yang berobat, saya cuma dikasih paket doang, nggak dijelasin, nah, gitu. Oke. Nah, terus apakah obat itu benar apa enggak juga nggak dijelasin, ya, mereka ini. Nah, terus kemudian bisa mengidentifikasi akibat dari pengobatan, karena setiap obat itu ada target organ. Misalnya obat ini kerja di ini, obat ini. Nah, kalau di otopsi kita ketahuan, oh, organ ini yang mengalami ini, berarti akibat ini, gitu. Nah, bagi masyarakatnya sendiri, masyarakat akan bisa mengevaluasi teknologi kedokteran yang modern. Artinya gini, apa benar dengan alat ini itu bisa memperbaiki kualitas kesehatan lebih baik, gitu. Atau harus ini, karena kan ada beberapa alat sudah diizinkan akhirnya ditarik, gitu. Artinya masyarakat sendiri terbantu, dia bisa menilai teknologi kedokteran ini itu bagi mereka tuh gimana, gitu. Apakah hanya teknologi itu satu-satu yang bisa menentukan diagnosa itu, atau ada teknologi lain yang bisa. Artinya kan ada beberapa pilihan, gitu. Terus bisa menilai efektivitas pengobatan. Benar nggak pengobatan yang dilakukan sekarang efektif? Karena masyarakat ini kan resah, begitu masuk seger, kok keluar lain, gitu. Nah, itu yang diharapkan. Jadi cuma sayangnya memang otopsi klinis tidak populer di negara kita, gitu. Nggak populer. Ini saya bilang suatu tantangan, ya. Tapi bukan mengambil dari keuntungan adanya pandemi, nggak. Untuk menyelesaikan masalah ini lebih cepat, seperti yang saya bilang di pertama, otopsi klinis bukan satu-satunya pembuktian. Itu hanya upaya terakhir jika jalan lain sudah memang sulit untuk membuktikan ini karena apa, gitu. Jadi kita otopsi, tapi dengan syarat dilakukan segera mungkin waktu tubuh masih dalam keadaan segar, supaya hubungan kausalitas, sebab kausalitas antara rangkaian satu organ dengan organ lain masih bisa terdeteksi. Begitu, Mas. Oke, Vicky, gimana Vicky? Rencana Vicky selanjutnya, aspirasi dari Vicky dan keluarga itu seperti apa, dan harapannya kepada pemerintah itu sebenarnya seperti apa sih, Vicky? Sebelum diteruskan Vicky, sebelum Vicky jawab, Vicky,
pertama saya mau respect sekali, rasa hormat buat Bung Vicky dan keluarga ya, telah mengizinkan almarhum Trio Vicky Hoki ya dilakukan otopsi. Itu perbuatan yang bagi saya tuh, saya benar sebagai seorang forensik, saya terharu akan lakukan gitu. Itu karena itu bagaimanapun bisa membuka tabir dunia kedokteran jauh lebih baik. Ya, sekali lagi saya terima kasih, respect buat Anda dan keluarga. Sampaikan salam saya, hormat saya buat keluarga. Terima kasih, Dok. Ya. Jadi langkah lanjut dari keluarga sebenarnya. Kami tuh masih bertanya-tanya nih, berarti kematiannya ini akibat apa? Itu yang pertama. Bahwa kami tidak mendapat penjelasan yang pasti kan akan hal itu gitu. Yang kedua, saat kami bertanya, lalu tindak lanjut pemerintah ini seperti apa sih sebenarnya gitu. Dengan kejadian meninggal satu orang ya misalnya gitu. Yang sudah dilakukan otopsi dan tidak bisa memastikan sebab kematiannya. Yang ketiga, pasti kami berharap screeningnya harus lebih baik sebelum dilaksanakannya vaksin. Itu kan yang saya utarakan di awal waktu kejadian gitu. Saya selalu mengkritik masalah screening. Dan yang terakhir, kami itu meminta Kemenkes dan jajarannya gitu loh, cepat mengumumkan hasil otopsi ini gitu loh. Cepat mengumumkan hasil otopsi, jangan lambat gitu loh. Kenapa? Karena publik perlu tahu kebenarannya, hasilnya seperti apa. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti ya wajar kalau saya bicara bahwa hal ini seakan-akan dibiarkan menguap begitu saja gitu. Masa semua prosesnya lama, mulai dari permintaan otopsi, terus pelaksanaan, pembacaan hasil selalu diundur-undur gitu. Kenapa saya diundur? Karena sudah jelas statement dari Prof. Indra di salah satu media, hasil otopsi sudah dikantongi oleh Dinkes tanggal 20 Juni gitu loh. Dan kenapa baru disampaikan 27 Juli dengan syarat dan ketentuan gitu yang kesannya membungkam keluarga itu loh. Oke. Ekspektasi dari Vicky dan keluarga terhadap pemerintah inginnya seperti apa supaya Vicky dan keluarga bisa menerima dengan segala macam, mungkin bentuknya adalah kelalaian ataukah bentuknya adalah kurangnya sistem komunikasi dan sebagainya. Ekspektasinya Vicky dan keluarga seperti apa terhadap pemerintah? Bung Vicky, saya potong dulu boleh ya, izin sebelum ini, sekaligus karena pertama saya dokter forensik ya. Saya tidak berpihak kemanapun, saya hanya mengatakan memang hasil otopsinya, penilaian saya tidak bisa menyatakan apapun karena fase pembusukan yang lanjut. Gitu. Nah, terus harapan dari keluarga atau dari masyarakat banyak tindak lanjut masalah ini gimana? Nah, harusnya ada perbaikan dalam masalah pembuktian ya, artinya untuk memperbaiki proses pelayanan dalam vaksinasi maupun pembuktian suatu kejadian itu entah karena COVID-nya, karena obatnya atau karena komorbid. Ya, nah, jadi artinya pemerintah juga harus bisa mengumumkan bahwa diperlukan ini termasuk kalau perlu dilakukan otopsi klinis supaya terbuka bagi masyarakat bahwa terakhir itu masih ada upaya gitu. Nah, yang ketiga saya lihat ini ada hambatan dalam komunikasi, terhambat, nggak lancar ya dalam proses ini yang kurang. Nah, itu yang harus diperbaiki. Itu dari saya yang nilai sebagai dokter forensik 3 kejadian ini. Nah, sekarang ya dari Bung Vicky sebagai keluarga almarhum termasuk sebagai masyarakat yang akan mewakili ini loh masyarakat, kita harapkan gini. Oke, silakan. Jadi kalau dari keluarga itu cukup simpel ya. Maksudnya kami jelaskan hal ini gitu sejelas-jelasnya kepada keluarga dan juga masyarakat umum. Jika memang
ada temuan meninggal karena vaksin, akui gitu. Akui. Maksudnya jangan dibuat menjadi blur atau gimana, bias. Akui. Jika ada kelemahan sistem, akui dan perbaiki gitu loh. Jika ada hal-hal regulasi yang belum rampung, yang belum selesai, sampaikan kepada masyarakat gitu loh, secara tegas gitu loh. Jangan terkesan masyarakat ini jadi tidak mengetahui sebenarnya vaksin ini programnya seperti apa gitu loh. Regulasinya belum jelas, proseduralnya belum jelas, bahkan screeningnya aja hanya begitu gitu loh. Maksudnya sampaikan kepada publik kelemahannya seperti ini. Dan juga begini dok, kebetulan ada dokter ya dok ya. Saya beberapa hari ini selalu bicara, jangan hanya sampaikan kepada buzzer, influencer yang bicara dengan vaksin dan yang banyak masyarakat sebut dengan sales vaksin. Sampaikan, jangan hanya dampak positifnya, tapi dampak negatifnya masyarakat juga harus tahu gitu. Juga harus tahu. Dan saya sedikit kritik di sini ya, dengan kebijakan pemerintah yang terkesan memaksakan seseorang harus divaksin. Padahal tujuannya kesehatan, kan begitu. Memang saya akui tujuannya untuk kesehatan, tapi ada kesan pemaksaan. Di sini loh yang masyarakat selama ini menjadi sebenarnya gini, berita informasi tentang vaksinnya sendiri masyarakat belum jelas. Menerima tentang regulasinya pun belum jelas yang disampaikan ke masyarakat. Pelaksanaannya pun belum jelas gitu loh. Programnya pun terkesan kebut-mengebut. Kan begitu. Nah, jadi masyarakat wajar jika saya nggak mau divaksin gitu. Dan jangan dipaksakan menurut saya. Kenapa? Ya, saya selalu sampaikan, karena kita berada di negara merdeka, di tanah yang merdeka, bukan di negeri yang tirani, gitu loh. Jadi kalau seperti ini programnya, ini kesannya itu dipaksakan dan satu lagi, saat ada kejadian seperti Trio, pemerintah itu terkesan lepas tangan, gitu. Tidak care, tidak cepat tanggap, tidak ini. Itu yang menurut saya harus diperbaiki gitu. Dan akui hal-hal seperti ini ke publik gitu dengan tegas. Jangan ditutupi. Oh iya, kami ada kelemahan ini. Oh, kami masih perbaiki ini. Oh, kami masih perlu hal seperti ini yang dilakukan. Seperti itu sih tuntutan keluarga. Hanya dari itu. Oke. Ya, ini ada sempat saya baca di Tribun News juga, Perpres 99 tahun 2020 yang juga ada pasal penyertanya bahwa apabila KIPI yang terjadi usai vaksinasi COVID-19 menyebabkan cacat atau meninggal dunia, maka korban akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Kompensasi yang diberikan berupa santunan cacat dan santunan kematian. Sudah ada belum dari pemerintah? Kompensasi seperti itu. Jadi pemerintah belum ada memberi apapun kepada pihak keluarga dan pihak keluarga tidak sama sekali menerima bentuk apapun dari pemerintah gitu. Belum. Oke. Baik, Dok dan juga Vicky, mungkin memang kita mungkin tidak bisa menemukan solusi apa di sini. Cuma paling tidak ini bisa menjadi penyambung lidah atau perpanjangan supaya bisa disaksikan oleh pihak-pihak yang bisa decision maker, yang bisa membuat sebuah keputusan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan tentunya pastinya ini akan menjadi satu pembelajaran yang sangat berharga sekali untuk baik itu sistem, baik itu segala macam penanggulangan dalam rangka penanggulangan wabah ini dan juga vaksinasi ini. Semoga regulasi dan juga metode atau sistem yang diciptakan pemerintah lebih rapi lagi. Mungkin ini bisa menjadi sebagai satu pembelajaran aja buat pemerintah supaya ini menjadi masukan yang kecil, karena saya juga di sini YouTube-nya juga YouTube kecil, juga bukan media besar mainstream, karena media mainstream pun juga belum ada yang menghubungi Vicky juga untuk berdialog menjadi mediasi dengan pemerintah. Vicky, belum ada. Oke. Begini, pertama saya sebagai sejawat dokter ya, karena bagaimanapun saya dokter. Saya minta maaf atas apa yang terjadi selama ini dan tidak bisa
dunia kedokteran menghasilkan apa yang diinginkan, ternyata hasil otopsinya tetap seperti itu. Memang seperti saya dalam melakukan otopsi forensik aja, ada sekitar berapa persen memang tidak bisa dijelaskan, ya, karena memang itulah yang disebut keterbatasan manusia. Tapi dengan, makanya tadi saya sangat apresiasi dengan keluarga Wung Vicky, dengan bersedianya membantu dunia kedokteran, tentu penjelasan baru akan bisa didapatkan dengan kalau kita melakukan suatu penelitian, otopsi, kita akan dapat kemampuan baru. Jadi sekali lagi, selain saya minta maaf, juga saya sangat apresiasi setinggi-tingginya atas keluarga almarhum, ya, yang ternyata sangat membantu pemecahan masalah pandemi ini, ya. Walaupun hasilnya kita lihat tidak sangat menyenangkan, artinya bukan tidak sangat menyenangkan dalam arti jelek, bukan. Kayaknya masih kok nggak dapat ya, nggak jelas putih atau hitam gitu. Itu. Okay. Tapi sekali lagi terima kasih, dan sebagai dokter saya akan ajukan ini ke sejawat ya di KIPI di ini untuk kita perbaiki, karena dari keluarga sebenarnya yang diharapkan ya ini udah terjadi ya, jangan lagi ke depan ada kejadian seperti ini dan harus ada koreksi, ada perbaikan gitu ya, Bung ya. Ada perbaikan, gitu supaya tidak terjadi lagi berulang gini. Dan pemerintah juga harus cepat memberi respon kejadian-kejadian KIPI ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau memang seperti yang tadi dikatakan Bung Pras di Tribun News ya, Pos, adanya apa pengganti, bukan penggantian. Masa kompensasi dalam suatu kejadian KIPI, mungkin itu juga perlu dijelaskan ke masyarakat supaya masyarakat bisa tahu dengan cepat, bukan kita mengejar penggantian kompensasi itu sampai mengorbankan keluarga, bukan, artinya memang ini kejadian yang tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari dan terjadi, dan itu memang harus dilakukan gitu. Jadi ya, tapi dari saya pertama yaitu untuk Bung Vicky, saya mohon maaf, dunia kedokteran tidak bisa menjawab 100% ya apa yang dilakukan gitu. Ada keterbatasan kita, tetapi satu yang membuat sangat saya apresiasi adalah ternyata bantuan dari keluarga ini sangat membantu dunia kedokteran. Nah, saya harapkan ke depannya itu banyak orang-orang yang mau melakukannya gitu. Ya, tapi tentu saya juga tidak mengharapkan selalu ada kematian. Saya tidak mengharapkan, jangan sampai gitu. Tapi kalau ada, tolong beri kesempatan kita untuk membuktikan secepat mungkin supaya jadi jelas gitu. Itu aja dari saya. Jadi sekali lagi, Bung Vicky, sampaikan salam hormat saya, apresiasi dan respect saya untuk keluarga, ya, bahwa kita di dunia kedokteran sangat terima kasih atas ketulusan, keikhlasan Anda untuk membantu dunia kedokteran melakukan ini dengan hasil yang seperti kita ketahui seperti ini. Terima kasih. Ya, dan semoga juga pemerintah juga mengapresiasi dari kerjasama dari pihak keluarga Vicky juga. Kita masih menunggu bentuk apresiasi dari pemerintah juga, paling tidak membuat suatu pernyataan tentang permintaan maaf atau permintaan terima kasih. Bentuk apresiasi itu yang kita tunggu bersama juga mungkin kali ya. Begitu kali ya, Vicky ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Vicky, yang belum tersampaikan mungkin, yang masih mengganjal. Sejauh ini sih cukup. Saya hanya menunggu tindak lanjut dari pemerintah yang pasti untuk menyampaikan hasil otopsi ini kepada publik secepatnya, gitu, pada masyarakat. Oke. Jadi paling tidak ada satu respons dari pemerintah terhadap, karena ini bukan kejadian kecil ibaratnya gitu ya. Karena ini menyangkut nyawa seseorang gitu loh. Jangan dianggap. Nah, seperti ini juga jadi menghilangkan statement bahwa banyak manfaatnya, vaksin itu lebih banyak manfaatnya ketimbang negatifnya. Padahal stigma yang beredar itu yang dimaksud manfaat orang yang hidup, dan orang dampak negatifnya orang yang meninggal. Padahal kan bukan hitungan angka berapa mati, berapa hidup seperti itu gitu loh. Jadi masyarakat stigmanya yang muncul di masyarakat tuh seperti itu gitu loh. Itu loh yang saya sayangkan. Jadi tidak ada lagi stigma. Ya.
Iya, mungkin dalam situasi seperti ini, mungkin narasi-narasi itu memang harus benar-benar diperhatikan agar tidak menimbulkan mispersepsi atau misinformasi atau misleading di masyarakat kali ya. Ya. Jadi mungkin pemerintah harusnya lebih bijak lagi dalam menyampaikan narasi-narasi yang tidak menyinggung pihak manapun. Gitu juga mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan juga juru bicaranya gitu ya. Oke, baik. Kalau gitu kita mungkin sementara saya tidak bisa berbuat banyak. Vicky, ini salah satu bentuk kecil yang bisa saya lakukan menjadi media aja. Mudah-mudahan ada satu masukan atau juga satu paling tidak ini luka tidak akan pernah terobati, tapi paling tidak ada bentuk apresiasi atau respon atau sebuah respect gitu terhadap keluarga yang ibaratnya menjadi menjadi korban dalam kasus ini gitu. Walaupun pemerintah pun dan juga kedokteran pun juga tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan dari Vicky dan juga keluarga, karena kedokteran pun juga ilmu yang dibuat oleh manusia dengan segala keterbatasannya, begitu ya dok ya. Ya, oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Pras, Dr. Siswo. Memang karena momen diskusi seperti ini yang saya tunggu-tunggu seperti itu. Saya terima kasih banyak. Oke, sekali lagi Bung Vicky, saya respect dengan Anda dan keluarga, dan saya hanya bisa berikan informasi seperti yang tadi saya jelaskan. Semoga informasi ini ada banyak manfaatnya dan juga buat bukan hanya keluarga tapi masyarakat yang mendengar. Itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam buat di keluarga di rumah semua. Okay. Baik, terima kasih Vicky dan terima kasih juga Dr. Siswo. Sama-sama Bung Pras, terima kasih. Terima kasih ya, dan selamat sore.